Orang-orang muda yang luar biasa, malam ini dengan singkat kita akan melihat satu tema firman Allah pada malam hari ini, yaitu love story. Love story. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Yuk buka Alkitab kita orang-orang muda. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan baik-baik kalimat di dalam ayat ini. Firman Allah berkata bahwa sekali lagi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang-orang muda yang luar biasa, yang pertama kita lihat bahwa keberhasilan kita tidak lepas dari kadar cinta kita kepada Tuhan. Keberhasilanmu tidak lepas dari kadar cintamu kepada Yesus. Firman Allah tadi dalam Roma 8, kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Garis bawahi frasa, bagi mereka yang mengasihi Dia. Firman ini tidak dapat dibatalkan oleh siapapun juga. Sesulit-sulitnya hidupmu, entah atau seburuk apapun latar belakang hidupmu, tidak dapat menghalangi, membatalkan firman Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu, utuh, luas, sempurna, mendatangkan kebaikan bagi mereka, khususnya orang-orang muda yang mengasihi Dia. Di dalam poin yang pertama ini, seperti yang saya sebutkan tadi, keberhasilan kita tidak lepas dari kadar cinta kita kepada Yesus. Kalau saudara setuju katakan amin. Amin. Orang-orang muda, ada nggak sih love story antara kita dengan Yesus? Ada nggak sih kisah cinta, rajutan cinta antara engkau dengan Yesus? Dengar baik-baik Amsal 8 ayat 17, tapi saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Aku mengasihi mereka yang suka kepadaku. Wow. Ayat ini, dalam terjemahan ini, ada sesuatu yang menggetarkan. Muatan kisah cinta yang begitu kuat. Aku mengasihi mereka yang suka kepadamu. Kalau orang suka, itu ada tandanya. Kalau orang suka, itu ada tandanya. Jatuh cinta itu ada gejalanya. Benar apa benar? Jatuh cinta itu ada gejalanya. Bukan gejala demam, sesak, batuk, yaitu flu atau jangan-jangan virus yang lain. Jatuh cinta itu ada gejalanya. Nah, kita melihat di sini Yohanes 14 ayat 15. Ayo kita lihat ayat ini. Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, dengar baik-baik. Kalau kamu suka padaku, kata Yesus, kalau kamu cinta sama aku, itu ada tandanya, saudara-saudara. Itu ada gejalanya. Kamu akan menuruti segala perintahku. Ada kisah cinta yang terjalin, love story yang tercipta. Dan itu ada tanda, itu ada gejala. Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu suka kepadaku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Cinta tanpa tindakan gombal. Cinta tanpa kejujuran alias bohong melulu itu bebal. Tapi cinta dengan pengorbanan itu bernilai kekal dan itu ditunjukkan oleh Yesus. Luar biasa Roma 8 ayat 28. Dan ayat-ayat yang baru kita baca semua mengarah kepada satu titik. Yaitu bahwa Allah sangat mencintai engkau. Yesus sangat mengasihi engkau dan saya. Orang-orang muda, engkau punya pengagum, ingat. Engkau punya follower. Dan pengagummu, follower yang satu ini, dia melebihi semua follower pengagum yang ada di dunia. Yesus yang mengasihi engkau. Coba menghafalkan Yohanes 3 ayat 16. Tentu kita semua tahu betapa besar kasih Allah bagi dunia, bagi kita. Sehingga dikatakan bahwa anak Allah, Yesus, itu dikorbankan, mati bagi setiap orang yang percaya agar tidak binasa. Ini bukti cinta yang disertai dengan pengorbanan. Ingat poin kita yang pertama tadi, keberhasilan tidak lepas dari kadar cinta kita kepada Yesus. Bagaimana cintamu kepada Yesus? Masih menggebu-gebu? Masih hangat? Atau mulai dingin? Mulai melempem? Suam? Bahkan hilang, tidak ada lagi kagum kepada Yesus. Orang-orang muda, tidak secara kebetulan engkau sedang mendengarkan firman Allah pada sore ini dengan tema Love Story. Ada seorang yang sangat mencintai engkau. Dialah Yesus. Dan dia sedang bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Mari dengan cepat kita pindah pada poin yang kedua. Kalau poin yang pertama, ingat, masa depanmu, keberhasilanmu tidak lepas dari kadar cintamu kepada Yesus. Dan yang kedua, cinta membuat kita terus bergerak. Cinta di dalam kita kepada Yesus itu harus dan akan membuat kita terus bergerak dan bekerja. Sebab Allah sedang bergerak dalam segala sesuatu bagi engkau dan bagi saya, bagi kita semua. Orang-orang muda yang istimewa, yang spesial. Ada seorang yang begitu mencintai engkau. Dapatkah engkau menangkap sinyal-sinyal dari cintanya itu? Yesus yang sudah mengorbankan segala-galanya bagi engkau dan saya. Saat kita masih berdosa, dia sudah bergerak terlebih dahulu. Saat kita belum mengasihi dia dengan sungguh, dia sudah bergerak terlebih dahulu. Kita berulang kali menyakiti hatinya, tetapi dia bergerak, selalu bergerak untuk kebaikan engkau dan saya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-30 diceritakan mengenai seorang muda yang bergerak karena cinta. Wow, love story yang sangat hangat. Kejadian pasal 30 ayat yang ke-26, dengar saya baca bagian B saja. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu.
Ini perkataan Yakub kepada Laban. Laban adalah orang tua dari istri Yakub. Yakub dia begitu jatuh cinta kepada Rahel. Tetapi Laban, papa dari Rahel berkata, "Oke, engkau akan mendapat Rahel, anakku sebagai istrimu. Tapi engkau harus bekerja kepadaku 7 tahun." Dan Yakub bekerja keras. Mulai dari Kejadian pasal yang ke-29, kita temukan bagaimana Yakub bekerja keras di rumah Laban. Pagi, siang, sore, malam. Dia bekerja. Dia membanting tulang. Dia bekerja dengan keras. Di dalam Kejadian 31 ayat 6, dia berkata kepada istrinya, "Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu." Perhatikan, Yakub bekerja keras. Karena apa? Karena cinta yang ada di dalam dia menggerakkan dia untuk mulai bergerak dan bekerja semaksimal, sekuat mungkin yang Yakub dapat lakukan. Orang-orang muda yang luar biasa yang dicintai oleh Tuhan. Kemudian kita melihat bahwa di dalam ayat Kejadian 31 masih tentang Yakub. Mari buka Alkitab saudara, baca kembali ayat di dalam ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40. "Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur." Wow, Yakub bergerak, Yakub bekerja. Oleh karena apa? Oleh karena cinta yang ada di dalam Yakub. Orang-orang muda, perhatikan. Allah bergerak dalam Roma 8:28. Dia bergerak, bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi engkau, hai orang-orang muda yang mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Keberhasilanmu ditentukan oleh cintamu kepada Yesus. Dan yang kedua, cintamu kepada Yesus harus membuat engkau bergerak dan bekerja di dalam segala sesuatu. Seperti Yakub yang bekerja keras pagi, siang, malam. Matanya jauh dari tertidur oleh karena cintanya kepada Rahel. Perhatikan orang-orang muda, kita harus bekerja keras saat kita masih muda. Alasan kita, oleh karena Yesus sudah bergerak dan melakukan segala sesuatu untuk kita yang mengasihi Dia, karena Dia begitu mencintai kita. Kalau Allah bergerak bagi engkau, engkau harus bergerak. Hari-hari ini bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan berpangku tangan. Jangan berdiam diri. Talenta, kelebihan, bakat yang Tuhan beri bagi engkau, itu daya gunakan secara maksimal untuk menyenangkan hati Tuhan, kekasihmu. Orang-orang muda yang luar biasa. Di dalam Amsal 22, mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-22, ayat yang ke-29. Puji Tuhan, mari baca bersama dengan saya. Amsal 22, ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bekerjalah dengan keras di masa muda. Jangan malas.
Jangan hanya membuang-buang waktu, menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Engkau punya potensi, saya percaya. Setiap orang Tuhan lengkapi dengan sesuatu yang baik, yang menjadi bekal bagi hidupnya, terutama untuk dia dapat memuliakan Tuhan. Gunakan itu. Tuhan tanya kepada Musa, apa yang engkau punya? Musa bilang, tongkat Tuhan. Dengan tongkat itu Tuhan nyatakan kebesarannya dalam hidup Musa. Daud punya apa? Katapel. Dengan katapel dan 5 batu yang licin dari dasar sungai. Dengan alih-alih dengan katapel itu, maka Daud mengalahkan Goliat. Apa yang ada pada Daud? Kecil, sederhana, sepele. Tapi itu yang Tuhan beri untuk mendatangkan kebesaran keajaiban Tuhan. Gunakan apa yang Tuhan beri pada hidupmu. 5 roti 2 ikan dari seorang anak kecil. Apa artinya? Tetapi yang kecil diberdaya gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yesus memberkati, ribuan orang makan, dikenyangkan, bahkan ada sisa. Apa yang ada padamu orang muda? Gunakan itu. Gali potensimu. Belajar. Setelah engkau temukan apa yang Tuhan beri padamu. Ingat, setiap orang ada hal yang baik, nilai yang baik yang Tuhan beri kepadanya. Si A pandai menyanyi, itu yang Tuhan beri bagi dia. Si B pandai musik, itu yang Tuhan beri bagi dia. Si C pandai matematika, itu yang Tuhan beri bagi dia. Si D pandai sekali dengan semua yang berbau listrik, peralatan-peralatan listrik, elektronika, itu yang Tuhan beri bagi dia. Si E pandai berbicara. Itu semua hal yang Tuhan beri. Dan ingat orang-orang muda, Tuhan sudah mulai bergerak dengan memberi sesuatu yang positif dalam dirimu. Kalau Tuhan sudah mulai bergerak, engkau harus bergerak. Jangan malu, jangan minder, jangan rendah diri. Apa yang Tuhan beri bagi engkau, itu ada potensi yang dahsyat. Tuhan akan menyertai engkau. Firman Allah berkata dalam Kejadian, berulang kali Yusuf disertai di dalam penjara, di rumah majikan sebagai seorang pembantu. Tapi Tuhan berkati dia di penjara. Tuhan berkati semua yang Yusuf kerjakan itu berhasil disertai oleh Tuhan. Yusuf begitu mencintai Tuhan. Dia menolak untuk mencintai istri Potifar, perempuan yang sudah bersuami. Dia menolak itu. Dia memilih untuk cinta Yesus, hidup dalam kesucian. Dan engkau lihat, sungguh Tuhan bela, Tuhan angkat hidup Yusuf. Mari orang muda, bergeraklah. Bekerjalah hari-hari ini. Kolose 3 ayat 23. Mari kita buka Alkitab kita. Kita harus membaca bersama ayat ini. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa yang kau lakukan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Cintamu, love story antara engkau dan Yesus, itu akan membuat engkau menjadi seorang yang kreatif, energik, dinamis, terus bergerak. Ada progres dalam hidupmu, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya begitu tersentuh melihat orang-orang muda ketika di gereja. Mereka ada pada tempat-tempat yang penting sehingga ibadah berjalan dengan baik. Cintamu kepada Yesus membuat engkau akan bergerak melayani Tuhan dengan lebih lagi. Lebih sungguh di dalam melayani Tuhan. Engkau tidak pernah dipaksa untuk melayani Tuhan. Ingat baik-baik. Tapi kalau engkau lihat bagaimana Tuhan sudah bergerak mengasihi engkau. Dia sudah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi engkau yang mengasihi dia. Yang terpanggil sesuai rencananya. Maka engkau harus bergerak. Dan ingat, Tuhan pasti akan memberkati hidupmu. Layani dia dengan sungguh. Beri korban persembahan yang terbaik bagi dia. Jangan yang sekedarnya yang sisa, apalagi korban yang cacat. Beri yang terbaik orang-orang muda.
Sebab Allah beri yang terbaik. Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana Allah memberi anaknya yang tunggal. Dan ketika Yesus harus menjalani itu, dia berkata, Bapa, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Ada sinergi yang baik antara Bapa dan Yesus. Karena apa? Mereka begitu mencintai engkau dan saya. Malam hari ini ambil keputusan. Bilang sama dia yang engkau cintai. Yesus, mulai malam ini aku mau bergerak untuk engkau. Aku mau melayani engkau. Beri puji-pujian yang terbaik. Tuhan dipuji-puji. Orang yang suka itu ada gejala. Orang yang jatuh cinta ada gejala. Selalu memuji, mengucapkan yang baik. Lakukanlah itu bagi Yesus. Tingkatkan kualitas dan kuantitas pujianmu, penyembahanmu kepada Yesus. Dan ingat, beri hati untuk Tuhan. Orang-orang muda cintai Yesus lebih lagi. Karena dia sedang siapkan masa depan yang luar biasa bagi engkau. Ingat Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Aku mengasihi orang yang suka kepadaku. Dan kemudian dalam Amsal 8 ayat 21. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku. Dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Engkau punya hari esok yang penuh pengharapan. Amin. Amin. Ingat itu baik-baik. Allah sedang bergerak. Dia sudah bergerak dan dia sedang bergerak. Dan Allah akan terus bergerak. Bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi engkau yang mengasihi dia. Kiranya love story antara engkau dan Allah itu terus terpelihara. Semakin indah, semakin indah, dan semakin indah. Ingat Yeremia 29 ayat 11. Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada aku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Orang-orang muda, kita akan berdoa. Malam ini mungkin kalau engkau melihat latar belakang keluargamu sepertinya kurang menjanjikan dan memberi pengharapan masa-masa yang sulit pada hari-hari ini. Tapi ada seorang yang begitu mencintai engkau. Yesus, Tuhan yang engkau sembah dan engkau layani. Dia sanggup lakukan apa saja untuk engkau. Asalkan engkau tetap tinggal setia di dalam Dia. Keberhasilanmu ditentukan sejauh mana kadar cintamu kepada Yesus. Dan ingat, bergeraklah. Cintamu kepada Tuhan harus membuat engkau bergerak, bekerja, rajin bekerja. Jangan diam, jangan apatis, jangan pesimis, jangan putus asa. Tapi terus bergerak, bekerja. Lakukan apa yang dapat engkau lakukan. Layani dia dan beri yang terbaik. Dia ambil alih hidupmu. Mari tundukkan kepala orang muda. Terima kasih buat firman pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami sangat menerima kekuatan. Kami dihibur. Kami menerima pengharapan yang baru. Karena firman-Mu berkata, Engkau bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Yang terpanggil sesuai rencana-Mu yang besar dan ajaib. Bapa, hamba berdoa bagi orang-orang muda yang sedang menundukkan kepala. Mungkin mereka sadar mereka memiliki banyak keterbatasan untuk melangkah menuju hari esok. Tetapi kami punya Yesus. Yesus yang baik. Yesus yang sedang bergerak. Yesus yang sedang merintis masa depan bagi kami.
Tuhan tolong agar setiap orang muda yang mendengar firman ini, Roh Kudus bangkitkan semangat mereka. Agar mulai malam hari ini mereka bergerak, bekerja rajin, bahkan mulai melayani Tuhan, memberi yang terbaik bagi Engkau, mempersembahkan hidup mereka sebagai ibadah yang sejati, sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya malam hari ini apapun yang kami kerjakan, kami akan kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kami tahu upah, penghargaan, balasan akan datang dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan siapkan bagi orang-orang muda yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sudah tolong Yusuf, Engkau sudah tolong Daud. Malam hari ini Engkau sedang bekerja dan menolong orang-orang muda yang Engkau akan pakai dengan luar biasa di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini. Berkati pendidikan, perkuliahan mereka, sekolah mereka di dalam nama Yesus. Beri hikmat kepintaran, berkati cukupkan semua keperluan mereka di dalam nama Yesus. Bahkan jamin kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Berkati orang tua mereka Bapa. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur bagimu. Bagi setiap orang muda yang sudah mengambil bagian dalam ibadah, sepanjang ibadah kami pada sore hari sampai malam ini, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati urapan baru, mereka lebih lagi sungguh-sungguh dan setia di dalam melayani Engkau. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah kami menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anak Yesus Kristus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai setiap kita dari malam hari ini sampai Maranatha Engkau kembali pada kali yang kedua. Terima kasih orang-orang muda. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat sukacita, kekuatan, jaminan, keajaiban, mujizat dari Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, cinta Yesus karena Dia mencintai engkau. Amin.